Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Ya, harga bahan pangan strategis terpantau mulai merangkak naik ya dan akan menjadi penyumbang inflasi nih untuk bulan November. Nah, menariknya peningkatan harga bahan pangan ini sudah terjadi pada bulan Oktober dan juga berhasil membuat Indonesia lepas dari jerat deflasi sepanjang kuartal ketiga. Seperti apa? Sudah siapkah harga pangan selangit ibu-ibu menjerit? Langsung saja kita lihat yang slide pertama. Jadi perlu diketahui inflasi akibat kenaikan harga sembako ini tidak bisa serta-merta dijadikan indikator ya untuk menunjukkan perbaikan daya beli apalagi kalau dilihat dari tingkat inflasi inti. Karena sejujurnya nih kenaikan harga bahan pangan ini sangat kompleks, ada banyak variabel. Mulai dari faktor permintaan, kemudian pasokan, stok, sampai ekspektasi dari inflasi. Tapi kita lihat Bank Indonesia dalam survei pemantauan harga terbaru menyebutkan ada beberapa komoditas pangan penyumbang inflasi pada bulan ini. Di antaranya ada daging ayam ras segar 0,08% secara mantuman, lalu ada cabai merah nih sebesar 0,03%, telur ayam ras dan juga bawang merah 0,02% dan kemudian ada cabai rawit sampai minyak goreng masing-masing di 0,01%. Nah, untuk tahun ini daging ayam ras segar dinilai akan menjadi kontribusi utama inflasi. Seperti apa pergerakan harganya kita akan cek di slide berikutnya. Nah, per 9 November 2020 di berbagai pasar tradisional dalam negeri, daging ayam ras segar ini dibanderol seharga Rp34.900 per kilogram. Nah, artinya nih ya, dalam hitungan 1 bulan saja, harga daging ayam ras segar ini sudah naik nyaris 10%. Nah, selain harga daging ayam yang melesat, harga telur pun juga ikut terkerek naik nih. Bahkan meski tidak setinggi dengan kenaikan harga daging ayam, kita lihat secara bulanan harga telur ini cuma naik sekitar 5% menjadi Rp25.150 per kilogram ya. Nah, dalam 1 bulan terakhir tidak hanya komoditas ternak unggas saja yang sudah naik, harga komoditas pertanian lainnya juga melesat nih sampai double digit. Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, sejak akhir September harga cabai merah keriting ini berhasil mencatatkan kenaikan ya hingga lebih dari 15%. Kemudian disusul oleh harga cabai merah besar yang juga naik 11% dan menariknya nih keduanya ini sempat kompak terpantau naik drastis nih pada bulan Oktober. Namun ketika masuk ke bulan November malah keduanya ini cenderung justru melandai. Namun kalau kita lihat lagi selama sebulan terakhir komoditas pertanian lainnya seperti harga bawang merah ini juga terpantau masih terus konsisten ya, bahkan sampai melejit 23,4%. Selain itu ada pun komoditas seperti minyak goreng ini juga naik 1,9%. Harga cabai jenis rawit hijau dan juga merah ini juga ternyata masing-masing menanjak tinggi nih di 7,2% dan 23,3%. Nah, sebenarnya melambungnya harga bahan pangan yang terlalu tinggi ini wajib diantisipasi oleh pemerintah. Lebih detail kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama adalah momen liburan akhir tahun, di mana biasanya harga pangan ini cenderung naik ya. Dan kedua, periode akhir tahun yang biasanya dibarengi dengan musim hujan. Kemudian juga ditambah ada fenomena La Nina yang juga memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang juga dikhawatirkan dapat berpotensi merusak panen dan juga stok komoditas pangan. Lalu yang ketiga adalah memastikan ketersediaan stok yang mencukupi agar tidak membebani masyarakat di tengah kondisi sulitnya ekonomi di masa pandemi. Dan selain itu yang juga perlu jadi perhatian juga tidak lepas dari faktor disparitas harga antara daerah sentra produksi seperti di Jawa dengan yang di luar Jawa. Kemudian juga tidak lupa jalur distribusi juga harus dipantau agar kenaikan harga pangan ini dapat ditekan. Nah, sebagai informasi, fenomena kenaikan harga pangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga melanda secara global. Kita akan bahas seperti apa di slide berikutnya. Jadi mengacu dari data terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional atau FAO, indeks harga pangan dunia ini sudah naik sekitar 3,1% ya secara year on year, menjadi indeksnya ini di 100,9, di mana hampir seluruh komoditas pangan ini semuanya jadi lebih mahal kecuali harga daging. Nah, kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas
biji-bijian yang menguat 16,5% secara year on year, didukung oleh kenaikan permintaan dan penurunan pasokan. Dan selanjutnya harga gula pun juga naik, dipicu oleh rendahnya output di negara-negara produsen seperti India, Brazil, dan juga Thailand. Dan kemudian kalau kita beralih juga ke harga susu dan turunan, ini juga meningkat ya 3,5% secara year on year. Terutama ini juga ada faktor dari bertambahnya impor di kawasan Asia, Timur Tengah, dan juga Eropa, padahal musim produksinya ini sedang rendah. Dan selain itu harga minyak nabati ini juga cenderung makin mahal dan bahkan menembus level tertinggi selama 5 bulan terakhir. Lagi-lagi juga didukung oleh tingginya demand jelang perayaan Diwali di India. Dan yang terakhir yang menarik, di saat harga ayam tanah air ini justru sedang naik, malah harga seluruh komoditas jenis daging dunia termasuk daging ayam terlihat mengalami penurunan ya. Bahkan indeks harga daging global ini terkoreksi 10,7% secara year on year. Nah, itu dia informasi terkait harga komoditas pangan yang patut dicermati nih menjelang penghujung tahun 2020 ini.